Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Hashrin Samana dengan NPM 2413024010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biologi, yaitu Kingdom Protista. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih Kingdom Protista itu. Baik, kita akan mempelajari dulu mengenai ciri-ciri umum dari protista. Protista itu merupakan organisme yang bersifat eukariotik atau eukariotik itu artinya sel yang memiliki membran inti sel. Protista ada yang bersifat uniseluler atau hanya satu sel dan ada yang bersifat multiseluler atau banyak sel. Sebagian besar protista memiliki metabolisme yang bersifat aerobik karena memerlukan oksigen untuk melangsungkan respirasi selulernya. Jadi, protista itu merupakan organisme yang bersifat aerobik atau dia itu membutuhkan oksigen untuk proses metabolismenya. Protista dibedakan menjadi protista yang bersifat fotoautotrof, dapat menghasilkan makanan sendiri, dan juga protista yang bersifat heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau dia memakan organisme atau individu lain. Sebagian besar protista bersifat motil karena memiliki alat gerak berupa flagella atau cilia. Pada gambar ini merupakan salah satu protista yang memiliki alat gerak berupa cilia, yaitu rambut getah. Oke, jadi protista itu terbagi menjadi 3 klasifikasi utama ya. Yang pertama itu ada protista mirip jamur, kemudian yang kedua protista mirip tumbuhan atau disebut plante. Maksudnya alga. Terus ada juga protista yang mirip hewan disebut protozoa. Yang pertama itu ada protista mirip jamur. Apa sih yang menjadi ciri-ciri dari protista ini? Yaitu yang pertama, dia itu merupakan organisme eukariotik, yaitu tadi udah dijelaskan ya, sel yang memiliki inti sel atau sel yang memiliki membran inti sel. Umumnya hidup sebagai satu sel atau koloni sel. Jadi biasanya dia hidup tuh hanya satu sel atau berkoloni. Berkoloni itu hidupnya secara bersama atau istilahnya kayak bareng-bareng gitu. Kemudian yang kedua memiliki dinding sel yang mengandung kitin. Lalu dia tuh bisa melakukan reproduksi secara seksual dan juga aseksual. Seksual itu bisa melalui konjugasi dan aseksual itu bisa dengan pembelahan biner. Kemudian memiliki struktur tubuh mirip benang atau semacam jamur yang disebut micelia. Klasifikasi protista mirip jamur itu ada 3. Yang pertama, Myxomicota atau jamur lendir plasmodial. Jadi kelompok Myxomicota itu merupakan protista eukariotik yang lebih sederhana daripada jamur sejati. Salah satu karakteristik menarik dari Myxomicota itu adalah siklus hidupnya yang kompleks. Pada gambar ini merupakan contoh jamur Myxomicota. Kemudian yang kedua ada Oomycota atau jamur air. Oomycota adalah kelompok organisme dalam kerajaan Stramenopila yang memiliki beberapa ciri-ciri khas. Yang pertama itu ciri khasnya mereka itu memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Selulosa itu hampir mirip dengan kitin. Selulosa kan terbuat dari karbohidrat, di mana dia akan menyusun dinding sel dari Oomycota ini. Kemudian kitin seperti pada jamur sejati. Ciri khas kedua dari Oomycota adalah mereka merupakan organisme eukariotik yang memiliki struktur tubuh berbentuk benang tipis atau seperti filamen yang menyerupai hifa pada jamur. Hifa jamur itu ada di bagian di akar, kayak serabut akar. Untuk materi yang lebih jelas, kalian bisa mengeklik link di bawah ini pada WordPress yang telah saya buat. Kemudian yang ketiga, itu ada Astrasiomycota atau jamur lendir seluler. Astrasiomycota adalah salah satu protista mirip jamur yang memiliki banyak keunikan. Yang pertama itu,
Fase awal siklus hidup arasio. Sel-sel ini dapat bergerak menuju area yang kaya nutrisi atau merespon rangsangan kimia untuk membentuk massa sel yang menyerupai seperti jamur lendir. Nah, contohnya itu pada Dictyostelium discoileum. Nah, jadi gambar itu seperti ini ya. Itu seperti jamur lendir, dia tuh mungkin karena tersusun dari air, jadi dia mirip seperti lendir. Kemudian yang kedua ada protista menyerupai tumbuhan atau alga. Alga itu merupakan kelompok organisme bersel satu atau uniseluler dan juga bersel banyak multiseluler yang dapat ditemukan di berbagai lingkungan seperti di perairan, kayak sungai, danau, laut, serta tempat-tempat lembat lainnya kayak di hutan. Alga itu memiliki beragam bentuk dan ukuran, mulai dari mikroskopis hingga yang dapat terlihat dengan mata telanjang. Beberapa alga memiliki pigmen hijau seperti tumbuhan. Pigmen hijau itu bisa kita sebut dengan klorofil yang memungkinkan mereka untuk melakukan fotosintesis untuk memproduksi makanannya sendiri. Protista ini tuh menyerupai alga karena tadi dia itu memiliki klorofil sehingga dia itu bisa berfotosintesis ya. Nah, ciri-ciri umum dari alga itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada struktur selnya. Alga itu merupakan organisme bersel satu atau juga bisa bersel banyak. Kemudian dia melakukan fotosintesis. Sebagian besar alga dapat melakukan fotosintesis, yaitu proses mengubah energi matahari menjadi makanan dalam bentuk glukosa dengan bantuan pigmen fotosintesis seperti klorofil. Kemudian pigmen fotosintesis. Alga itu memiliki pigmen fotosintesis yaitu seperti klorofil hijau, klorofil merah, klorofil coklat, dan phycobilin. Jadi dia tidak hanya memiliki klorofil yang berwarna hijau saja, ada bermacam-macam warna pigmen fotosintesisnya. Kemudian habitat alga itu dapat ditemukan di berbagai macam, kayak di perairan seperti sungai, danau, laut, kayak dan kolam, atau di tempat lembab lainnya seperti di hutan. Kemudian klasifikasi alga itu ada 6. Yang pertama Eugleonipita. Eugleonipita itu dia memiliki flagella. Ya, contohnya pada Euglena. Kemudian Chloropita ini dia bisa menghasilkan makanan sendiri ya, seperti Hydrodiston, terus Ulva, Chlorophylla, Spirogyra. Kemudian ada Basilorypita. Nah, Basilorypita ini biasanya yang menyebabkan perairan itu yang tadinya tercemar karena ada si alga Basilorypita ini, maka perairan itu bisa menjadi lebih stabil gitu pencemarannya. Biasanya pencemaran itu disebabkan oleh si eceng gondok ya. Jadi Basilorypita itu bisa mencegah adanya pencemaran pada perairan kayak di sungai ataupun danau. Kemudian ada Pyropita. Pyropita itu contohnya pada Noctulusa dan juga Karenia. Untuk ciri-ciri klasifikasi alga ini kalian bisa membuka pada WordPress yang telah saya buat. Tadi udah dicantumin linknya pada slide sebelumnya. Kemudian Phaeophyta itu alga yang memiliki klorofil berwarna coklat ya. Itu contohnya pada Fucus, terus Sargassum, terus ada Macrocystis, dan juga Padina. Kemudian Rhodophyta itu memiliki pigmen klorofil berwarna merah. Nah, itu contohnya ada di Auchama, ini kan merah kan. Terus Gelidium, Chondrus, dan juga Porphyta. Nah, kemudian yang ketiga itu ada protista yang menyerupai hewan, disebut dengan protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler yang terdiri dari satu sel yang termasuk dalam kelompok mikroba atau mikroorganisme. Ada beberapa ciri-ciri protozoa secara keseluruhan, yaitu dia hanya uniseluler atau terdiri dari satu sel dan heterotrof. Karena dia menyerupai hewan, jadi dia bersifat heterotrof.
Artinya dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Dia protista menyerupai hewan atau disebut dengan protozoa. Protozoa itu adalah organisme uniseluler yang terdiri dari satu sel yang termasuk dalam kelompok mikroba atau mikroorganisme. Ciri-ciri umum dari protozoa itu ada dua, yaitu uniseluler dan juga heterotrof. Uniseluler itu merupakan organisme yang hanya terdiri dari satu sel, dan heterotrof itu merupakan organisme yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, karena dia itu menyerupai hewan. Jadi dia makan organisme lain. Ciri protozoa berdasarkan alat gerak, bentuk tubuh, reproduksi, dan habitat. Yang pertama itu alat gerak protozoa. Protozoa bergerak menggunakan berbagai alat gerak seperti silia, flagella, atau pseudopodia. Kemudian ada bentuk dan ukuran protozoa. Beberapa ada yang berbentuk bulat seperti amoeba, sedangkan yang lain itu berbentuk lonjong yang berbentuk seperti cerobong. Ukuran protozoa bervariasi dari mikroskopis hingga beberapa milimeter. Kemudian reproduksi protozoa. Protozoa itu bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Kalau secara aseksual itu melibatkan dengan pembelahan sel atau fisi, di mana sel induk membelah menjadi dua sel anak identik. Kemudian habitat protozoa itu beragam, tetapi sebagian besar dari mereka itu hidup di lingkungan air, darat, maupun sebagai parasit. Parasit artinya dia menumpang pada inangnya. Jadi dia numpang hidup pada organisme lain. Klasifikasi protozoa. Yang pertama itu ada rhizopoda menggunakan gerak yang menggunakan rhizopoda ya. Jadi dia seperti gambar ini, dia memiliki pergerakan dengan endoplasma dan juga ektoplasma. Dia memiliki vakuola kontraktil untuk menyimpan air, terus alat geraknya berupa pseudopodia, lalu ada vakuola makanan, nukleus, dan juga membran. Dia dilindungi oleh sebuah membran. Kemudian ciliata, dia bergerak menggunakan bulu getar. Ini bulu getarnya di pinggir ini. Kemudian ada flagellata, dia menggunakan alat berupa flagella, contohnya pada tipe Somona gambians. Ada juga sporozoa. Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Dia itu biasanya hidup pada inang, seperti Plasmodium ini yang biasa dibawa oleh nyamuk malaria. Jika nyamuk malaria menggigit manusia, maka Plasmodium ini akan berkembang biak di dalam tubuh manusia. Jadi sporozoa ini bisa bersifat parasit. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari Kingdom Protista ini. Kalian bisa melihat beberapa materi terkaitnya melalui link WordPress saya yang telah saya cantumkan di slide sebelumnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.